Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf kita kali ini temanya tentang mengamalkan Al-Quran. Telah berkata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, hinakanlah dunia, demi Allah ia tidak baik kecuali setelah dihinakan. Lagi-lagi ya para sufi, semuanya hampir para sufi menganjurkan untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia atau dunia. Dan itu sesuatu yang sulit bagi kita, yang dimana kita begitu mencintai dunia. Jadi apapun yang kita kejar, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita hayalkan, pasti ujung-ujungnya untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi menurut para sufi ini bahwa kesenangan-kesenangan itu sesuatu yang menyesatkan, sesungguhnya seperti itu. Karena dengan mencintai dunia yang berlebihan itu akan semakin kita itu terhijab daripada Allah. Jadi kita itu sulit mengenal Allah dan memahami Allah. Sekalipun kita bisa berbicara, berkata tentang sifat-sifat Allah, itu hanya di bibir saja, tetapi di hati kita tidak ada sedikit pun seperti itu. Dan katanya, wahai gulam, bila engkau mengamalkan Al-Quran, ia akan menempatkanmu di hadapannya. Demikian pula sunnah. Bila diamalkan akan menempatkanmu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan senantiasa memandang hati para wali itu. Dia akan membersihkan dan menghiasinya. Dia akan membukakan pintu qurub baginya. Dialah duta antara hati nurani dan Tuhannya. Setiap orang yang dapat melangkah maju kepadanya, selangkah dia harus pertama gembira. Dia harus bersyukur dan semakin taat kepadanya. Kegembiraan yang disebabkan oleh selain itu benar-benar merupakan kegilaan. Orang bodoh bergembira dengan dunia. Nah, seperti yang dikatakan lagi di sini, orang bodoh katanya bergembira dengan dunia. Tetapi orang alim justru bersedih karenanya. Ini sangat-sangat jauh berbeda. Makanya ada seorang sufi itu, ada yang berkata bahwa dunia dan akhirat itu seperti air dan minyak. Jadi tidak bisa menyatu, dia selalu tumpang tindih. Jika kita mengutamakan dunia, maka akhirat itu sama sekali tidak ada. Tapi kalau kita mendapatkan atau mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tetapi kalimat kata ikut itu bukan berarti kita itu bisa bisa menikmati dunia dengan sebebasnya, tidak. Jadi ketika kita mengejar akhirat lalu dunianya dapat, nah dunia ini hanya sebatas di tangan, tidak seperti kita saat ini. Dunia ini ada di hati, tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunia itu malah ada di tangan kita. Jadi mudah untuk diamalkan untuk kemaslahatan orang banyak. Dan katanya orang bodoh membantah takdir, tetapi orang alim menyetujuinya. Wahai orang miskin, janganlah mengolok-olok takdir, agar kamu tidak binasa. Ini nasihat kepada orang miskin yang kita, orang-orang semacam kita, yang ketika kita diberikan ujian atau takdir kemiskinan, janganlah mengolok-olok takdir katanya. Jadi jangan kita kecewa, jangan kita mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa Tuhan itu memberikan nasib kita seperti ini. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi ketika takdir buruk itu datang kepada diri kita, kita biarkan saja. Kita hanya sekedar tahu dan biarkan saja. Lalu kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu memandang Allah. Nanti juga keburukan-keburukan itu tidak akan menjadi berat kepada diri kita. Karena sebenarnya baik keburukan maupun kebahagiaan itu semua tergantung dari perhatian kita. Jadi kalau perhatian kita tertuju kepada keburukan misalnya atau sesuatu bencana, maka itu akan terasa sangat pahit sekali, sehingga kita ini tidak kuasa menahan beban-beban seperti itu. Tetapi ketika perhatian kita tidak mengarah ke situ, maka keburukan atau bencana-bencana itu tidak ada dampaknya kepada diri kita. Kita biasa-biasa saja. Begitu juga ke hal kebaikan atau sesuatu yang sifatnya bahagia. Jika perhatian kita ini tertuju ke
kebahagiaan itu. Terkadang kebahagiaan itu merasa kita ini kurang puas, selalu bertanya. Padahal ini sesuatu yang sudah baik, sudah bagus. Kita merasa kurang. Walaupun kita bisa menikmatinya dengan rasa kegembiraan, tetapi hati kecil kita merasa kurang puas, ingin bertambah lagi. Padahal itu sifat-sifat seperti itu sesuatu yang merugikan diri kita. Malah kita itu bukannya bersyukur, malah yang ada tidak optimal dalam menjalankan kenikmatan takdir yang bahagia itu. Katanya orang miskin ketika takdir buruk datang kepada diri kita, di daerah ini kamu harus rela dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah makhluk dari hatimu dan berjumpalah dengan pencipta makhluk. Jumpailah dia dengan hati nurani dan maknamu. Jika kamu selalu mengikuti Allah, Rasulnya, dan orang-orang saleh serta berkhidmat kepadanya, maka lakukanlah. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu di dunia maupun di akhirat. Jika kamu mempunyai dunia seisinya, tetapi hatimu tidak seperti hati mereka itu hati orang-orang yang saleh, berarti kamu tidak memiliki apa-apa. Setiap yang hatinya telah sesuai untuk Allah, sedangkan di hatinya masih ada dunia atau akhirat, maka dia akan dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kita itu harus benar-benar bersih dari makhluk, sekalipun akhirat atau surga, maka katanya akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hukum sunatullah. Karena hukum sunatullah yang lebih baik itu nanti kita akan mengetahuinya kalau kita belajar lebih dalam lagi. Mungkin untuk sementara ketika kita mengejar akhirat, mengejar surga, itu masih tergolong bagus. Tapi kalau kita pemahaman kita lebih meningkat, maka akhirat dan surga itu bukan sesuatu yang penting lagi, tetapi harus benar-benar suci, hanyalah Allah. Dan ini sindiran terhadap orang awam dan orang khawas. Celaka kamu, sadarilah kemampuanmu. Apa artinya kamu jika dibandingkan mereka? Cita-citamu hanya untuk makan, minum, kawin, dan mengumpulkan dunia. Kamu giat bekerja untuk dunia, tetapi malas bekerja untuk akhirat. Kamu hanya menyediakan badanmu untuk ulat. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai malaikat yang memanggil setiap hari, pagi dan sore. Wahai anak Adam, silahkan kamu mendekat kepada kematian, membangun untuk kehancuran, dan mengumpulkan untuk para musuh. Jadi ini sekali lagi nasihat Syekh Abdul Qadir kepada orang awam dan orang khawas. Ketika kita beribadah ataupun bekerja, jadi harus hati-hati. Hati-hatinya ini di sini kita harus benar-benar bisa memurnikan atau mentauhidkan Allah semata. Dan sekalipun dunia diberikan kepada diri kita, maka dunia itu kita harus lebih paham tentang dunia ini, bahwa dunia itu sesungguhnya hina, seperti yang dulu saya pernah katakan atau pernah di video sebelumnya, bahwa dunia itu sesungguhnya Allah menciptakan dunia itu dengan unsur-unsur negatif, semuanya penuh kenegatifan. Itu ada di dalam surat Wal Asri yang memang di artinya itu sangat lembut sekali, seakan-akan Allah itu menyembunyikan. Tetapi kalau kita mau menggali lebih jauh lagi, itu adalah Allah memberitahu kepada diri kita bahwa ini loh dunia itu aku ciptakan sengaja dengan unsur-unsur negatif. Jadi apapun yang diberikan oleh dunia itu semuanya negatif. Dan satu-satunya cara agar dunia ini bisa menjadi sesuatu yang baik kepada diri kita, maka kita harus memancarkan sifat-sifat positif. Nah, sifat-sifat positif inilah seperti yang di surat Al-Asri, iman, takwa, melakukan kebajikan-kebajikan, saling menasihati dalam hal kebajikan, terus bersabar, dan seperti itu. Itulah kunci untuk selamat dari tipu daya dunia.
Jadi kita itu harus selalu memancarkan sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif itu di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa hati, pikiran, niat, perilaku, dan semuanya itu harus benar-benar positif dan dijalankan setiap saat, karena unsur dunia yang sifatnya negatif itu setiap saat selalu memancarkan sifat-sifat negatifnya. Kalau kita tidak mampu mengimbangi unsur negatif itu dengan unsur positif yang kita miliki, maka kita ini akan dikuasai oleh dunia yang selalu mengarah kepada kehancuran-kehancuran itu. Makanya kalau kita memahami dalam kalimat-kalimat ini, orang-orang semacam sufi seperti itu pasti akan mengatakan bahwa untuk menjalankan atau menempuh Allah itu benar-benar sangat berat. Jadi diibaratkan sebagai jembatan Shiratal Mustaqim yang diceritakan para ulama itu, bahwa tajamnya bagaikan pedang, kecilnya bagaikan rambut belah 7. Itu karena ketika kita berjalan menempuh Allah itu, kita akan tahu begitu sulitnya. Tetapi kalau kita hanya sebatas tahu, tetapi hati kita tidak merasakan hal itu, sehingga kita itu hanya ya berjalan aja seakan-akan itu enggak seperti para wali seperti itu. Nah, nanti di suatu hari nanti bahwa kita ini akan mengetahui hal ini. Dan jangan sampai hal ini diketahui oleh diri kita ketika kita sudah ada di akhirat. Karena kalau sudah ada di akhirat, segala sesuatu itu tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Kecuali kita masih ada di dunia. Sekalipun kesempatan kita hanya 1 menit, masih bisa kita berubah atau bertaubat. Jadi keinginan Syekh Abdul Qadir Jailani ini harus benar-benar kita pahami agar kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Dan katanya lagi, seorang mukmin mempunyai niat yang baik dalam setiap perbuatannya. Ia tidak mau bekerja di dunia untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat. Dia mendirikan masjid, madrasah, dan membangun jalan. Ia juga membangun yang selain itu untuk keluarga, para janda, yatim, piatu, sehingga sebagai gantinya ia akan dibuatkan bangunan di akhirat. Nah, jadi dalam kalimat ini katanya bahwa orang mukmin itu bekerjanya itu hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kan pernah ada yang berkata, kalau kita belajar tasawuf, katanya apakah kita itu akan menjadi susah terus? Sebenarnya sih enggak. Atau apa sih manfaatnya seperti itu? Apakah ada dampaknya ke kehidupan dunia? Sebenarnya banyak, karena ketika kita menjalankan ajaran-ajaran tasawuf, karena yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin ini untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi ketika kita misalnya menjadi jaksa atau menjadi hakim, maka orang-orang semacam ini benar-benar akan memperhatikan, akan mempertimbangkan sebaik-baiknya. Dia tidak akan bisa dikuasai oleh golongan atau orang apapun. Dia akan menjadi hakim yang bisa memutuskan seadil-adilnya, tidak bisa dikutak-atik. Dan begitu juga ketika kita menjadi seorang guru, seorang pejabat, atau seorang apapun, pekerjaan kita itu akan serius, karena ketika dia bekerja, dia ingin merasakan bahwa ilmunya ini harus ada manfaatnya untuk orang banyak, sehingga dia itu punya rasa semangat untuk bekerja, karena sebelum dia mati dia ingin ada manfaatnya untuk orang banyak. Itu ciri orang mukmin. Dan ketika dia mendapatkan hasil yang lebih banyak, misalnya uang atau gaji yang lebih banyak, uangnya ini tidak dimakan sendirian, tetapi orang ini akan dimanfaatkan atau memanfaatkan hasil gajinya itu untuk keluarganya, masyarakatnya, dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu.
Hanya saja orang-orang pada umumnya, orang yang tidak mengenal ajaran-ajaran Islam, mereka ini hanya mengenal dari luarnya saja. Dan orang-orang yang dari luarnya saja melihat dari Islam yang syariat-syariatnya saja. Sementara orang syariat-syariatnya itu ya seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa orang yang seperti itu bisa dikatakan orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu biasanya tidak ke sana, tidak kemari. Jadi dia hanya ada mentok di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi maju enggak, melarat enggak. Jadi dia hanya ada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi katanya seorang mukmin itu ketika membangun tidak menurut keinginan hawa nafsunya. Jika seorang manusia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, maka ketiadaan dan wujudnya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berjumpa dengan para nabi dan rasul. Ia menerima apa yang mereka bawa dengan penuh iman dan yakin, sehingga ia akan berjumpa dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup. Berpindah dari sesuatu hanyalah sekejap saja. Ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya meskipun tidak dengan lidahnya. Nah, jadi katanya orang-orang yang mukmin ini sekalipun mulutnya tidak berzikir tapi hatinya selalu berzikir, katanya seperti itu. Atau zikrullah, seperti itu. Ia akan patuh kepadanya dan rela terhadap perbuatannya. Jika kita tidak setuju pada Al-Haq Azza wa Jalla mengenai datangnya kemarau, berarti kita telah mengkufuri kemarau itu. Jika kita tidak setuju kepadanya mengenai datangnya musim penghujan, berarti kita menolaknya. Dengan menyetujui dua musim itu akan menghilangkan sakit akibat keduanya. Demikian pula dengan rela menerima. Demikian pula dengan rela menerima bala akan menghilangkan kesedihan, kesempitan, dan kejemuan. Sekali lagi Syekh Abdul Qadir Jailani selalu ngasih tahu ke kita kalau kita itu harus benar-benar bisa menerima takdir, bisa ikhlas dengan takdir-takdir itu. Jadi gini, hukumnya suka dan bahagia itu sifatnya memang pasti. Di dunia ini pasti dua pasang. Ketika kita bahagia, pasti suatu saat kita akan menderita. Nah, ketika kita mendapatkan takdir-takdir itu, kita itu harus bisa menerimanya, terutama sesuatu hal yang buruk. Ketika kita tidak rela menerima keburukan-keburukan itu, maka kita akan merasa pedih sekali, merasa sakit sekali. Obat yang paling manjur ketika kita mendapatkan musibah-musibah itu, yaitu dengan keikhlasan kita dan kesabaran kita. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa obat yang paling manjur itu adalah keikhlasan dan kesabaran. Karena kalau kita tidak mau ikhlas atau tidak mau sabar, penderitaan itu akan semakin kuat kita rasakan sakitnya. Dan kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menghindari dari takdir-takdir itu. Jadi baik agama ataupun yang disampaikan oleh Rasul, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita ini bisa sadar bahwa hidup ini punya pasangan, baik buruk, cantik, jelek, dan semuanya, dan kita bisa mengalaminya semua itu. Dan itu kita tidak bisa mengupayakan untuk memilih salah satu saja, itu tidak bisa. Nah, jadi untuk mengatasi masalah-masalah itu, yaitu harus ikhlas, harus sabar. Dan katanya, alangkah mengherankan keadaan para wali itu. Apapun yang menimpa mereka, semua itu mereka anggap sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menemui mereka dengan kemarifatannya dan menidurkan mereka di kamar kelembutannya, serta menghibur mereka dengan kedamaian bersamanya. Tentu saja makom ini sangat indah bagi mereka. Dengan bersamanya gaiblah segala sesuatu selain dia. Mereka selalu mati di hadapannya. Kehebatan telah menguasai mereka. Jika dia mau, dia akan menghidupkan, membangunkan, atau menjalankan mereka.
Mereka seperti Ashabul Kahfi dalam gua, di mana Allah berfirman mengenai mereka, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Al-Kahfi ayat 17. Di kalimat tadi ada Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa para wali ini menganehkan, karena ketika diberikan takdir apapun takdir itu, dia akan selalu menganggap bahwa itu semuanya kebaikan dari Allah. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya, kenapa para wali itu bisa menganggap bahwa segala sesuatu itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang diberikan oleh Allah itu sesuatu yang buruk. Jadi yang ada di pikiran para wali setidak-tidaknya bahwa semua manusia pada hakikatnya itu selalu berusaha untuk baik, untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ketika keburukan itu datang kepada dirinya, maka si para wali ini sadar bahwa kehebatan manusia, sepandai apapun manusia, seteliti apapun manusia untuk menyusun sesuatu yang diinginkannya, ternyata kehebatan Allah sangat mumpuni. Jadi faktor-faktor yang akan menciptakan sesuatu kebaikan, ternyata itu sulit bagi manusia. Jadi misalnya kita berusaha untuk lebih baik, selalu untuk lebih baik. Kita berupaya berpikir dengan cara apapun agar kita ini selalu mendapat kebaikan. Nah, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, kita ini membutuhkan faktor-faktor yang mendukung, baik faktor yang ada di dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Dan lingkungan kita ini bukan hanya manusia saja, termasuk cuaca dan segalanya. Dan itu tidak bisa kita kuasai semuanya. Sementara Allah begitu hebatnya bisa melakukan sesuatu itu. Nah, dengan mengetahui hal seperti ini, si para wali ini mengagumi Allah. Jadi dia sadar sehebat apapun dirinya, ternyata Allah ya yang lebih hebat. Dan ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika dia mendapatkan penderitaan, dia hanya mengagumi Allah dan tersenyum kepada Allah. Dan dia harus menerimanya dengan keputusan itu. Karena semua keputusan itu yang terjadi pada diri kita adalah kelemahan kita. Kita hanya bisa sadar, sabar, dan ikhlas menerimanya, dan selalu berbuat baik. Dan kalimat yang terakhir, mereka adalah orang yang paling berakal dalam setiap keadaan. Mereka berkeinginan mendapatkan ampunan dan kesuksesan dari Tuhannya. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang berakal itu orang yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah. Sementara kita kan cuek-cuek saja, berarti kita itu orang-orang yang bodoh. Katanya, celaka kamu beramal seperti amalan ahli neraka, tetapi kamu mengharapkan surga. Ini lagi-lagi sindiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Sungguh keinginan kamu itu keliru. Sebentar lagi kamu akan disiksa. Kamu dihidupkan supaya taat kepadanya, tetapi kamu malah berbuat semaumu. Kesehatan itu juga pinjaman, demikian juga kekayaan, kedudukan, dan ketentraman. Janganlah kamu gunakan semua ini dengan seenakmu. Kamu akan ditanya mengenainya. Segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah kenikmatan itu untuk mentaatinya. Semua yang kamu sukai itu adalah sesuatu yang menyibukkan. Sedangkan para ahli sufi itu tidak menginginkan sesuatu kecuali keselamatan bersama Al-Haq Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Tadi katanya ada kalimat, apa yang disukai oleh dirimu itu adalah sesuatu yang menyibukkan, jadi yang melelahkan. Ya, karena selama ini kita bekerja untuk keinginan-keinginan kita agar kita bahagia. Ya, ternyata yang kita dapatkan bukan malah kebahagiaan, tetapi malah rasa capek, kegelisahan, dan sebagainya. Dan itu kadang kita tidak bisa membedakannya hal ini. Tetapi pada umumnya keadaan-keadaan seperti ini bagi orang pencinta dunia
itu normal-normal saja, bahkan bisa dikatakan bagus. Tetapi menurut para sufi, bahwa hal ini sesuatu yang aneh, karena pada dasarnya manusia ini ya ingin bahagia, tetapi ketika kita melakukan pekerjaan yang menurut kita akan bahagia, malah yang ada malah rasa capek, kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai larut malam, tiap hari hanya begitu-begitu, hanya ada kelelahan. Kebahagiaannya itu sebenarnya tidak ada. Kalaupun toh ada, kalau kita banding-bandingkan antara kebahagiaan dan rasa capek, lelah, itu berbandingnya sangat jauh sekali. Makanya para sufi, para wali menghindari hal-hal yang demikian. Dan katanya sebagian dari mereka berkata, ikutilah al-haq pada makhluk, ikutilah al-haq pada makhluk, jangan kamu ikuti makhluk pada al-haq. Tawadulah kepada orang yang tawadu, dan sombonglah kepada orang yang sombong. Ketahuilah, rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk ibadah orang-orang saleh. Hanya itulah kajian tasawuf yang temanya mengamalkan Al-Quran. Jadi kita itu katanya harus bisa benar-benar mengamalkan Al-Quran, seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.